Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sambil menunggu Bu Puji, saya sapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada banyak ya, sudah ada 18-an. Baik, 1 menit lagi acara akan kita mulai. Kita masih nunggu gabungnya Bu Puji ya. Teman-teman semuanya, acara akan kita segera mulai. Kita tinggal nunggu Bu Puji untuk bergabung. 1 menit lagi sekitar ya. Ada sudah banyak, ada sekitar 115 teman-teman yang sudah bergabung dari SMA Negeri 1 Sibolga. Teman-teman semuanya, saya lagi. Kita tinggal nunggu Bu Puji, mungkin lagi masak ya. Bentar ya. Oke. Sebentar lagi acara akan kita mulai teman-teman semuanya. Sambil nunggu buka puasa ya. Baik teman-teman, sudah ada 197 teman-teman yang bergabung, 197 orang. Kita masih nunggu Bu Puji untuk bergabung teman-teman semuanya, mohon bersabar sebentar. Sambil nunggu buka puasa bagi yang puasa. Saya sampaikan bahwa acara pada sore hari ini diselenggarakan atas kerjasama dari BK SMA Negeri 1 Sibolga dan BMB Erlangga dalam rangka untuk meningkatkan motivasi teman-teman semuanya yang selama ini masih menjalankan BDR ya, belajar dari rumah. Oke, sudah bergabung Bu Puji, saya akan coba ajak beliau untuk siaran langsung bersama. Kita tunggu 1 menit lagi. Kalau beliaunya tidak ada, langsung kita mulai aja acaranya, ya. Mungkin lagi koneksi gangguan di sana dan sebagainya. Oke, kita akan mulai segera mulai ya. Baik, teman-teman semuanya, karena sudah 1 menit, maka akan saya segera mulai acaranya.
Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman semuanya dari SMA Negeri 1 Sumber Pucung yang luar biasa. Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11 dan ada yang kelas 12 yang luar biasa hari ini. Kita akan mengadakan seminar motivasi online bersama dengan BK SMA Negeri 1 Sumber Pucung dan BMB Airlangga Kepanjen. Oke. Hari ini saya akan mengajak Ibu Puji untuk membuka acara pada sore hari ini. Saya akan ajak beliau untuk live bersama-sama. Baik, teman-teman semuanya, siap ya? Saya mulai ya. Karena ini Ibu Puji kelihatannya gangguan koneksi atau apa ya, kalau nggak bisa bergabung, maka nanti beliau yang akan menyimpulkan dan menambahinya. Oke, sekali lagi saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang luar biasa, hari ini adalah program seminar motivasi online bersama dengan BMB Airlangga. Saya kasih judul yaitu tetap produktif di masa belajar dari rumah. Teman-teman semuanya yang luar biasa, selama hampir kurang lebih 2 bulan, teman-teman semuanya ada di rumah, tidak sekolah, tapi belajar dari rumah. Kalau saya menyimpulkan ternyata tipe-tipe dari teman-teman semuanya itu ada 4 tipe. Anda termasuk yang mana dari tipe keempatnya tadi? Yang pertama, ada anak-anak itu yang tipenya tipe kungkang. Apa tipe kungkang itu ya? Kerjaannya cuma rebahan terus panjang hari. Kungkang itu ini ya, hewan yang lucu banget. Dia ukurannya sekitar 1,5 meter. Untuk bergerak 2 meter saja dia butuh waktu selama 2 menit, bayangkan. Luar biasa. Apakah teman-teman semuanya termasuk tipe itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman semuanya, ada beberapa anak-anak yang menghadapi masa belajar di rumah ini adalah tipenya itu tipe-tipe ini ya. Tipe-tipe anak-anak yang senang sekali game online. Sepanjang waktunya dihabiskan untuk game. Mulai habis tarawih sampai sahur. Habis itu dia tidur. Tidur, bangun-bangun zuhur. Bangun sholat, tidur lagi sampai asar. Ketemu sama temen ditanyain gimana? Puasanya lancar? Lancar. Haus? Enggak. Ya jelas enggak haus, dia tidur seharian ya. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, teman-teman semuanya, anak-anak yang menjalani aktivitas selama 2 bulan belajar di rumah ini adalah tipe corona ya. Anak ini peduli banget dengan lingkungannya. Setiap hari dia jaga pos, gembok portal kampung dia yang pegang. Aktif banget di lingkungan. Semprot sana, semprot sini, macam-macam. Itu tipe yang ketiga. Teman-teman masuk yang ketiga, moga-moga dapat ini ya pahalanya ya. Yang keempat, teman-teman semuanya, anak-anak tipe keempat adalah anak-anak yang ini ya, dia memanfaatkan waktunya selama 2 bulan di rumah untuk aktualisasi diri. Dia baca buku banyak, dia update pengetahuan yang baru, dia baca buku bermacam-macam pengetahuan yang baru. Pokoknya 2 bulan dia di rumah, dia sudah banyak hal. Ahli ternak lele ya, ahli macam-macam lah intinya gitu. Baik, lalu pertanyaannya begini teman-teman semuanya. Mengapa kok masih ada anak-anak yang seharusnya di masa yang seperti dia produktif tapi dia tidak produktif? Yang seharusnya dia memanfaatkan waktu selama 2 bulan ini untuk beraktualisasi diri tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ternyata jawabannya satu teman-teman semuanya. Anak-anak yang melewatkan waktunya selama 2 bulan dan tidak ngapa-ngapain,
dibiarkan waktunya lewat begitu saja, itu ternyata teman-teman karena satu hal. Apa? Anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak yang tidak mempunyai visi dalam hidupnya. Visinya belum jelas dalam hidupnya. Seolah-olah hidup itu dibiarkan seperti air yang mengalir. Dia tidak berenang di dalamnya. Nah, dia tidak punya visi dalam hidupnya. Nah, apakah teman-teman termasuk yang mana? Termasuk anak-anak yang nggak punya visi dalam hidupnya apa tidak? Nah, makanya teman-teman semuanya, visi itu apa? Visi itu adalah dorongan untuk hidup. Visi itu adalah cita-cita. Visi itu adalah hope, harapan. Visi itu adalah keinginan. Tujuan besar dibalik Anda menjadi hidup selama ini. Nah, teman-teman semuanya, visi ini sangat penting. Betul. Harusnya teman-teman semuanya, apalagi masih usia-usia remaja, usia-usia pemuda seperti teman-teman semuanya ini, menempelkan visi itu seperti tergambar jelas dalam otak kita. Kenapa kalau seperti itu? Kalau visi itu tergambar dalam jelas dalam tubuh kita, maka insya Allah teman-teman semuanya bisa untuk menggapainya. Saya contohkan begini nih. Coba teman-teman bayangkan, sekarang ini lagi memegang sebuah jeruk ya. Jeruk nipis, hijau, besar, seger, ambil dari kulkas. Teman-teman belah jeruknya. Jeruk yang besar, hijau, seger ya. Sampai belah. Lalu kemudian sampai seruput airnya itu. Kayak gitu. Kurang berasa, kurang. Oke, jeruknya dibelah, airnya keluar kemana-mana. Lalu kemudian sampai tempelkan di mulutnya. Baru membayangkan saja teman-teman semuanya. Air liur kita dari mulut sudah keluar. Kenapa kok seperti itu? Baru membayangkan di otak kita saja, mulut kita sudah mengeluarkan saliva dan enzim-enzim siap untuk mencernanya. Baru membayangkan saja, tubuh kita sudah ready untuk menyiapkan segala sesuatunya. Makanya teman-teman semuanya, visi harusnya juga tertempel jelas dalam kepala kalian semuanya. Saya nanti pengen jadi apa? Coba bayangkan dengan jelas. Ya Allah, saya nanti pengen bahagiakan orang tua saya. Ya Allah, saya nanti pengen hidup yang enak. Ya Allah, saya nanti pengen sekali punya rumah 4. Ya Allah, semuanya pikirkan dalam otak kalian teman-teman semuanya. Visi kita harus jelas dalam otak kita. Ya Allah, saya nanti pengen masuk surga tanpa hisab. Apa saja lah ya. Begitu. Anda tahu tidak teman-teman semuanya? Ada sebuah ini ya, hikmah dari saya mau menyampaikan sebuah cerita ini. Di Jepang itu dulu nelayan ketika habis pulang dari melaut membawa ikan banyak, ikan langsung dijual kepada para konsumen. Konsumen tidak mau membelinya. Kenapa? Karena ketika dijual, ikan sudah keadaan setengah busuk. Lalu orang Jepang berpikir, bagaimana caranya bisa menjual ikan? Maka dia bawa balok es. Dia bekukan ikan-ikan tadi. Apa yang terjadi teman-teman semuanya? Setelah melapu, konsumen tidak mau membelinya. Kenapa? Karena ikan beku itu beda rasanya dengan ikan seger. Orang Jepang berpikir lagi, nelayan Jepang, bagaimana caranya? Ketika dia melaut, dia membuat kolam di dalam ikan, di dalam perahu. Ikan tangkapan dia masukkan dalam kolam. Setelah itu kemudian mereka melapu, mereka mau jual ikannya. Apa yang terjadi? Konsumen tetap tidak mau. Kenapa? Karena ikan yang hidup di laut yang alami dengan hidup lama di kolam perahu rasanya berbeda. Gak enak katanya. Akhirnya nelayan Jepang berpikir, bagaimana caranya biar ikan itu terus bergerak. Maka di dalam perahu tadi, nelayan meletakkan hiu kecil di dalam kolam, biar hiu tadi terus mengejar-ngejar ikan tangkapannya dan ikannya terus hidup, terus bergerak. Nah, ternyata teman-teman semuanya, setelah dijual ke konsumen, laku keras. Kenapa kok seperti itu? Ikan yang ada di dalam kolam, yang di dalamnya ada hiu kecil, ikannya terus berenang. Dan ikan yang terus berenang tadi, ternyata dia mempunyai rasa yang luar biasa enaknya. Kenapa? Karena ikannya terus bergerak. Makanya pesan dari semua ini teman-teman semuanya. Visi itu seperti kita menaruh hiu di dalam perahu tadi. Visi itu adalah dorongan kita untuk bertumbuh dan untuk berkembang. Makanya sekarang saya tanya kepada teman-teman semuanya. Sudahkah teman-teman punya hiu di dalam kepala kalian yang menuntut untuk hidup kalian biar segera berkembang?
Kalau belum itu bahaya. Bahaya. Visi itu padahal fungsinya luar biasa teman-teman semuanya. Visi itu yang menjaga hidup kita biar terus benar. Kita malas, kita ingat visi. Kita malas sholat, kita ingat visi. Kita mau maksiat, kita ingat visi. Oh, kok maksiat ya? Hidup di dunia ini loh cuma 1,5 jam saja. Harusnya saya istiqomah. Kepada Allah, perbandingan waktu dunia dan akhirat itu 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sungguh merugi teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya hari ini melakukan aktivitas yang tidak berguna dan melenceng jauh dari ajaran agama. Selanjutnya. Jadi visi itu penting. Yuk kita pikirkan. Kira-kira apa sih visi hidup teman-teman semuanya? Seperti itu. Karena visi itu yang menjaga perilaku kita, biar kita tetap stay tune ya, tetap berjalan lurus sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman, aduh mas, saya sudah punya visi, tapi sering sekali saya ini gagal menjalani visi saya. Teman-teman, saya punya 4 hal alasan kenapa teman-teman sampai hari ini visinya gagal. Dari keempat alasan kenapa visi teman-teman gagal itu teman-teman, 1, karena teman-teman semuanya, banyak teman-teman yang percaya bahwa sukses itu adalah proses yang instan. Teman-teman itu mampu berkhayal, teman-teman itu enak sekali berkhayal, pandai sekali berangan-angan, tapi teman-teman semuanya miskin tindakan. Orang-orang yang gagal visinya adalah orang-orang yang hanya berkhayal tapi dia tidak melakukan sesuatu dalam hidupnya. Yang kedua teman-teman, mengapa visi gagal? Mungkin gara-gara teman-teman terlalu berharap sama orang lain. Anda terlalu berharap dengan orang lain, tidak berharap pada diri Anda sendiri. Jangan berharap pada manusia yang lainnya, teman-teman semuanya. Berharaplah pada diri Anda sendiri dan pencipta kalian. Yang ketiga teman-teman, kenapa Pak Anda visinya gagal? Mungkin teman-teman terlalu puas dengan satu pencapaian yang sudah Anda capai selama ini. Orang sukses itu adalah orang yang ketika dia mencapai sebuah kesuksesan, maka dia mengejar kesuksesan yang lainnya. Tidak puas dengan pencapaian satu hal saja. Yang keempat, tidak ada target waktu yang jelas. Kenapa visi teman-teman gagal? Mungkin gara-gara faktor yang keempat ini. Teman-teman nggak punya target waktu yang jelas. Saya pengen kurus, kapan? Besok dietnya. Saya pengen pinter, kapan? Besok belajarnya. Saya pengen jadi orang yang disenangi oleh orang-orang yang lain. Kapan baiknya? Besok baiknya. Saya pengen jadi orang yang jujur. Kapan berhenti bohongnya? Besok berhenti bohongnya. Anda harus tentukan target teman-teman. Waktunya kapan? Saya ini sudah dewasa ya, maka saya harus berubah. Kapan? Sekarang. Gitu teman-teman semuanya. Harus ada waktu, tentukan waktunya. Saya ini jadi orang sukses. Saya ini nanti 4 tahun lagi saya akan kasih pengumuman kepada orang tua saya bakal jadi orang sukses. 2 tahun lagi saya mau kasih undangan SNPTN saya masuk kampus favorit saya ke orang tua saya. Setahun lagi saya akan masuk STAN dan saya undang orang tua saya untuk datang menghadiri. Harus ada target waktu. Itulah kunci orang-orang yang sukses. Lanjut teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman, setelah corona ini berakhir, maka keadaan tidak akan lagi sama seperti dulu lagi. Maka saya sampaikan pesan kepada teman-teman SMA Negeri 1 Sumber Pucung yang sudah terlalu lama di rumah ya. Bosan juga ya kadang-kadang. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ternyata setelah corona ini berakhir, dunia tidak akan lagi sama. Dan teman-teman semuanya harus siap untuk menghadapi perubahan itu. Saya sampaikan ada 3 ciri-ciri pemuda yang siap menghadapi perubahan. Apa ciri-cirinya? 1, pemuda yang siap dengan perubahan adalah pemuda yang punya visi yang jelas dalam hidupnya. Sudah saya sampaikan dari awal ya. Yang kedua, pemuda yang siap dengan perubahan setelah corona ini berakhir adalah anak-anak yang menguasai teknologi informasi. Ada yang sekarang belum pernah reunian dengan Zoom, ada yang belum pernah rapat dengan Google Meet, ada yang belum install aplikasi Gojek atau Grab, ada yang belum pernah belanja di Tokopedia. Harus dimulai dari sekarang teman-teman semuanya. Nanti semua bidang pekerjaan
terpaut hubungannya dengan teknologi informasi. Bahkan habis corona ini, pembelajaran di sekolah tidak akan lagi sama. Akan banyak sekali event-event seperti ini yang teman-teman harus terbiasa untuk melakukannya. Mungkin ini pengalaman yang pertama, kedua, ketiga saya nggak tahu. Tapi ke depan acara-acara seperti ini akan sering diadakan oleh sekolah. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Puji yang sudah mau bekerjasama mengadakan acara hari ini, sehingga mendidik anak-anak kita untuk terbiasa dengan perubahan, beradaptasi dengan perubahan. Oke. Yang ketiga, anak-anak yang siap menghadapi perubahan itu adalah anak-anak yang menguasai ilmu pengetahuan. Sejarah sudah mencatat teman-teman semuanya, kesejahteraan dan kemakmuran itu berpihak pada orang-orang yang mempunyai dan menguasai ilmu pengetahuan. Saya ulang sekali lagi. Sejarah sudah mencatat, kemakmuran dan kesejahteraan itu berpihak pada orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Maka belajar itu penting. Jadi siswa pinter itu penting. Nggak ada UN, zonasi, tetap pinter itu penting. Kenapa? Karena nanti kalau kamu cari pekerjaan, nggak tergantung rumahmu di mana, zonasinya di mana. Karena nanti kalau kamu hidup tidak tergantung nilaimu UN berapa, rumahmu dekat tidak dengan pabriknya. Tidak tergantung itu teman-teman semuanya. Semua tergantung pada keterampilan dan pengetahuan apa yang Anda miliki. Saya doakan teman-teman semuanya, semoga anak-anak SMA Negeri 1 Superpucung jadi anak-anak yang siap untuk menghadapi perubahan. Ada 3 tadi cirinya. Apa yang pertama? Betul. Yang pertama adalah pemuda harus punya visi. Yang kedua, menguasai teknologi informasi. Yang ketiga, betul. Yang ketiga adalah pemuda yang menguasai ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan anak-anak SMA Negeri 1 Superpucung semuanya bisa jadi anak yang pintar. Saya lanjutkan. Lalu apa yang harus kita lakukan teman-teman semuanya? Yang harus kita lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, buat target harian. Teman-teman mulai hari ini harus terbiasa untuk buat target harian teman-teman. Mikir, besok saya ngapain ya? Besok saya baca buku apa ya? Besok pengetahuan baru apa yang harus saya kuasai ya? Besok saya melakukan aktivitas apa yang berarti ya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus teman-teman lakukan adalah fokus pada tujuan, visi tadi. Yang ketiga adalah tetap berbuat baik setiap hari. Tetap berbuat baik setiap hari. Kata Andrea Hirata dalam bukunya Laskar Pelangi ya, berbuat terbaiklah di titik mana Anda berdiri saat ini. Teman-teman tidak usah khawatir. Masa depan kalian akan jadi apa, tidak usah khawatir. Yang penting satu prinsipnya, berbuatlah terbaik di titik mana kamu berdiri saat ini, teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Maka saya mau sampaikan pada sore hari ini, status kita boleh lockdown, tapi belajar kita harus tetap on. Betul. Slide terakhir ini ya, slide terakhir. Sebelum nanti saya buka tanya jawab dan sebelum saya persilakan nanti Bu Puji untuk menyampaikan kesimpulan dan tambahan. Teman-teman ada 4 tips belajar dari rumah. Ada 4 tips belajar dari rumah. Tips yang pertama, teman-teman sekarang ini kan mengalami belajar dari rumah ya. Maka saya mau kasih 4 tips. Tips yang pertama, teman-teman harus menumbuhkan kesadaran kebutuhan belajar. Teman-teman harus mindsetnya tertata bahwa belajar itu untuk teman-teman sendiri, bukan untuk gurumu, bukan untuk bapakmu, bukan untuk ibumu, bukan untuk siapa, bukan untuk semuanya, bukan untuk siapa saja. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Makanya teman-teman harus tanamkan dalam mindset teman-teman belajar dari rumah bahwa kebutuhan belajar itu adalah kebutuhan teman-teman sendiri. Yang kedua, manajemen waktu yang baik. Yuk, kita atur waktu kita yang baik. Kita atur waktu kita yang baik. Kalau perlu buat jadwal ya, dulu saya SD buat jadwal ini ya, jadwal kegiatan di rumah. Buat jadwalnya, jangan sampai terlena. Teman-teman kalau sudah buka HP, sudah bagus, lupa semuanya. Hal yang nggak penting aja ditonton. Maka atur waktunya. Pikirkan dalam pikiran teman-teman semuanya. Habis subuh, saya mau ngaji. Jam 6. Habis itu tidur lagi lah sampai jam 8. Habis itu ngapain? Bersih-bersih rumah lah. Habis itu ngapain? Atur aja lah waktunya, pokoknya bermanfaat. Jangan sampai waktu kita itu berjalan sia-sia, tidak ada apa-apa yang kita lakukan. Jangan ya, karena waktu tidak akan kembali. Yang ketiga,
Teman-teman semuanya, eh, teman-teman harus siapkan tempat belajar yang baik, tempat belajar yang kondusif sesuai dengan selera teman-teman. Memang zaman dulu ketika belajar, kita itu harus diem di kelas, lalu lungguhan tengah-tengah, lalu ditunjuk sama guru, ya siapa yang nganteng pulang duluan, gitu ya. Itu zaman dulu teman-teman. Tapi sekarang ternyata belajar itu nggak hanya seperti itu. Teman-teman harus menata diri teman-teman. Apa ya kondisi belajar saya yang pas dengan kondisi saya? Teman-teman yang auditori mungkin senang belajar sambil dengarkan musik, nggak apa-apa. Dengarkan musik sambil belajar. Apa masalah? Senyaman Anda. Pokoknya yang TW, yang posisi wena itu yang mana? Anda bayangkan. Lakukan. Ya. Teman-teman yang visual, aku pak nggak seneng itu apa namanya belajar itu kalau bising-bisingan. Saya senengnya baca buku, baca. Cari tempat yang sepi, di kamar mandi, di WC, rumah sawah, di sana, atau apa saja lah. Pokoknya yang nyaman, yang mana teman-teman sendiri yang tahu ya, saya nggak tahu. Yang keempat, belajar dari rumah itu, teman-teman harus kolaborasi dengan guru dan teman-temannya yang satu visi. Teman-teman, sahabat yang saling menguatkan itu fungsinya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu pengen wangi, ya bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Kalau pengen nggak wangi ya, penuh dengan noda coreng-corengan, berteman dengan pandai besi. Kata Nabi begitu. Maka teman-teman semuanya, Anda berteman boleh dengan siapa saja, tapi pilihlah sahabat yang baik yang punya satu visi. Karena sahabat itu fungsinya luar biasa. Dan saya yakin anak-anak SMA Negeri 1 Bersumber Pucung adalah anak-anak yang luar biasa, yang punya visi semuanya, yang insya Allah waktu 2 bulan ini tidak teman-teman habiskan hanya dengan main-main dan bermain saja di rumah. Terima kasih, salam sukses untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba cek teman-teman apakah Bu Puji sudah ada ya. Insya Allah sudah ya. Oke. Sudah saya undang. Sambil ini teman-teman semuanya, silakan siapkan beberapa pertanyaan. Nanti yang mengajukan pertanyaan di grup WA akan kita kasih hadiah souvenir. Ya, saya tunggu selama 1 menit. Silakan ketik di grup WA. Nanti saya baca. Siapa yang menanyakan pertanyaan, nanti akan saya kasih hadiah. Ya, yuk, yuk. Oke, ada yang ngetik, saya tunggu. Yang ngasih pertanyaan, saya kasih hadiah. Yuk, bisa diambil hari Rabu sore, ya. Terus teman-teman, nanti habis ini saya share materinya, materi dalam bentuk PDF akan saya share kepada teman-teman semua dalam grup, ya. Tolong stay dulu, jangan keluar dari grup. Habis ini saya akan share materinya. Kemudian teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir lalu mengirimkan rangkumannya cuma 2 paragraf saja, saya ulangi, 2 paragraf saja. Nanti akan kita kasih sertifikat buat teman-teman semuanya, ya. Sekali lagi, yuk yang ingin menanyakan, saya tunggu pertanyaannya. Oke. Yuk, saya tunggu 1 menit. Silakan yang mau tanya saya kasih hadiah ya. Ini ada yang ngetik, ada pertanyaan, ada 1, 2, ya, 3 pertanyaan, satu lagi pertanyaan. Saya kasih hadiah nanti ya. 1, 2, yuk. Ada dari Amalia, yang kedua dari Natania ya. Yang ketiga dari Louis. Oke, sudah? Sudah? Yuk.
Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan, 5 pertanyaan. Oke, yuk saya tunggu lagi 1 menit. Teman-teman yang bertanya saya kasih hadiah. Nanti, oke, banyak ya. Oke, yuk, akan saya bacakan pertanyaannya. Oke, sudah banyak pertanyaan ya. Akan saya bacakan. Akan saya bacakan dari yang pertama muncul. Oke. Nah, waktu buka masih kurang 10 menit ya. Oke, pertanyaan yang pertama teman-teman semuanya saya bacakan ya. Dia dari mana ya? Di grup ya, paling atas dari Amalia. Permisi, saya mau tanya cara mengatasi apa ini? Cara mengatasi rasa malas saat belajar di rumah bagaimana, Pak? Yang pertama saya koreksi dulu ya, jangan bilang Pak ya, Mas saja ya. Karena umur saya baru selisih dikit sama kalian ya. Gitu ya. Dari Mbak Amalia, bagaimana mengatasi rasa malas saat belajar di rumah tadi, teman-teman semuanya? Orang malas itu hal yang lumrah, manusiawi. Saya juga malas kadang-kadang. Makanya kita butuh 2 hal. Yang pertama yaitu apa? Visi. Ingat visi. Saya mau jadi orang sukses kok malas. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Yang kedua apa? Carilah sahabat yang baik, yang selalu menyemangati kita. Kalau teman-teman, kalau saya yang menyemangati jelas ya istri saya ya. Bangunkan setiap jam 3, istri saya jelas. Kalau teman-teman belum punya istri suami jelas ya orang tua. Saling mengingatkan ya. Pesen ke orang tua teman-teman. Bu, nanti bangunkan tolong dong jam 3, jam 4 saya mau belajar dan sebagainya. Gitu. Ya. Hal yang malas itu yang biasa, tapi saya yakin kalau teman-teman sudah punya visi yang jelas, teman-teman nanti ini ya, misal tidak akan malas. Oke, ini saya undang lagi satu lagi orang ke sini untuk live. Oke, ini sudah ada Bu Puji ya. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Puji, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Greni. Maaf ya. Dicopot Bu, headsetnya dicopot biar suaranya nampak. Iya, yang kita nggak pakai headset. Ya. Iya. Mohon maaf Bu, tadi saya tinggal sebentar, soalnya yang lain sudah banyak tadi. Itu ya, nggak apa-apa. Saya juga kangen sebenarnya sama anak-anak. Dari tadi saya tunggu. Oke. Monggo Bu disampaikan tambah-tambahnya ya, mungkin pesan-pesannya buat anak-anak SMA Negeri 1 Sumber Pucung ini. Ya. Selamat sore anak-anakku.
Ya, anak-anakku yang saya cintai, ya moga hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, ya apa yang disampaikan oleh motivator handal kita yang tidak asing lagi, yang sering bertemu di SMA Negeri Sumber Pucung, ya. Yang jelas kita ini kalau kita ambil kesimpulan bahwa kita ini harus punya mimpi anak-anak, ya. Ya, mimpi itu tidak hanya dituliskan, tapi dimasukkan ke otak kita. Ya, toh? Kalau kita masukkan ke otak kita, yang jelas aktivitas, tingkah laku kita juga akan berpengaruh besar. Nah, tentu saja kalian yang masih muda itu kan pengen sukses ya. Kami di sini selaku BK, selaku motivator kalian yang ada di sekolah, memohon kepada Mas Greni yang ganteng ini ya untuk memberikan support, memberikan masukan pada kalian. Jadi mimpi kalau kita pengen meraihnya ya kita nggak boleh enak-enak. Di antaranya yang sudah dijelaskan oleh Mas Greni ya, kita nggak boleh apa ya enak-enakan. Yang namanya istilahnya mager, nggak boleh malas. Kita harus mau melakukan perubahan. Betul sekali. Saya sudah dari tadi mendengarkan dengan benar ya. Kita nggak boleh malas bergerak. Ya harus terus ikuti perkembangan. Terus kemudian yang kedua baper. Baper itu boleh, bagus, asal yang positif. Tapi kalau yang negatif jangan. Contohnya begini, misalnya kalian, saya mau belajar tentang sesuatu, terus kemudian saya gagal. Dikritik oleh teman, terus males. Nah ini yang nggak boleh, ini namanya termasuk baper yang negatif. Ya, ini saya hanya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Greni ini. Terus kemudian yang ketiga diantaranya baper, kita ini tidak boleh putus asa anak-anaknya. Putus asa nggak boleh, ingat. Manusia itu kita bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Tapi kita nggak boleh putus hubungan dengan Allah, ya, ya. Kita nggak boleh putus hubungan dengan Allah. Kita terus memohon doa kepada Allah. Ya, dengan kekuatan kita yang aliran istilahnya doa yang positif akan mengalirkan juga hal yang positif pada diri kita. Itu yang lebih penting. Jadi insya Allah Allah akan mengasihani kepada orang-orang yang selalu memohon belas kasihan. Amin. Doa, ya. Nah, itu doa. Jadi kalau putus asa kita jangan. Jadi tolong jangan putus asa, kita harus bekerja keras. Katakanlah saya nggak bisa, loh kita harus bisa. Kita harus bisa melakukan sesuatu. Pokoknya kita nggak boleh ada kata-kata saya nggak bisa. Itu kalau sudah kita mengatakan kita nggak bisa, berarti nanti itu mempengaruhi energi otak kita. Jadi akan melemah. Jadi saya pasti bisa kok. Insya Allah saya bisa. Kalau saya nggak bisa, saya ada solusinya kepada siapa? Saya punya teman. Makanya carilah teman yang pas. Jangan hanya sekedar teman yang punya satu misi dengan kalian sehingga saling mensupport, saling mengajak kebaikan. Itu diantaranya ya. Jadi itu pesan Ibu, tolong waktu yang baik ini di situasi yang apa istilahnya pandemik ya, situasi pandemik ini di situasi bulan Ramadan ini kalian bisa gabung demikian ini dengan harapan kalian ada satu wawasan, satu semangat yang lebih tinggi untuk merubah. Karena apapun yang akan terjadi nanti di kemudian hari, kita banyak perubahan anak-anak. Jadi kita nggak boleh diem di tempat, duduk, ongkang-ongkang, males-malesan, mau jadi apa itu nanti. Ya, itu pesan saya. Jadi tolonglah jadi pemuda yang pinter. Kalau kita merasa kesulitan belajar, ya itu ada solusinya. Ada bimbingan belajar, ada teman. Ya, itu yang penting begitu ya. Jadi tolong anak-anak ya. Sebetulnya kangen banget ini Bu Puji sama kalian. Ya cuma itu tadi ya karena situasi tidak memungkinkan sehingga dengan acara begini wah saya bahagia sekali bersama Erlangga dengan Mas Greni untuk ketemu kalian walaupun hanya melihat tulisan-tulisan kalian. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh motivator kita ini, trainer kita ini, yang tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan motivasi kepada anak-anak di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Sukses buat kalian anak-anak ya. Saya rasa ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa langsung mendampingi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Greni.
Oke. Saya mau jawab pertanyaannya teman-teman, ini waktunya masih kurang sekitar 4 menit. Ya, bisa. Ini ada pertanyaan gini dari FDNMI ya. FDNMI Eator. Ini apa ya? Pertanyaannya begini. Kak, izin tanya, alhamdulillah, panggil Kak ya. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang selalu menuntut pekerjaan terus-menerus tanpa memperhatikan tugas yang banyak? Orang tua saya ketika saya membaca buku selalu ada aja Pak perintah. Gimana Pak ya? Teman-teman yang pasti orang tua itu tidak ada yang sempurna, ada. Tapi cintanya mereka ke kalian itu sempurna. Tepuk tangan dong buat orang tua kita semuanya ya. Iya, betul. Makanya teman-teman semuanya, salah satu ya, amalan yang paling baik ya, katanya Rasul, ditanyain sahabatnya, apa hal yang utama dilakukan itu di dunia ini? Rasul menjawab 1, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Makanya teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan gimana Pak, ini pekerjaan orang tua saya nggak habis-habis. Saya pikir memang waktunya ini di rumah teman-teman, ya memang waktunya untuk bantu orang tua, gitu ya. Waktunya untuk bantu orang tua. Belasan tahun teman-teman ya dididik, belasan tahun mereka mengorbankan banyak hal. Ya sekarang waktunya teman-teman untuk lebih berbakti pada mereka. Jadi teman-teman harus tetap ikhlas, tetap semangat ya. Ingat, orang tua itu gak ada yang sempurna, tapi cintanya mereka kalian itu sempurna. Ya, monggo Bu Puji ada tambahan? Ya. Oke, saya nambahkan anak-anakku yang saya cintai ya. Orang tua kita itu memang menyayangi kita anak-anak. Jadi dengan mereka bekerja itu bukan berarti tidak sayang. Kalau mereka tidak bekerja berarti mereka kan nggak bisa mendapatkan sarana untuk kalian sekolah. Ini termasuk orang tuamu motivator. Jadi perlu dipahami. Jadi tidak harus ditunggoi begitu ndak anak-anak. Jadi kalian harus mengerti, memahami. Jadi bahwa dengan bekerja, dengan memberikan sangu, dengan memberikan sarana buat kalian itu termasuk motivator. Jadi mestinya kamu berterima kasih, jangan menuntut terus ya. Tapi kalau mungkin ada permasalahan yang spesial, tolong WA Bu Puji saja. Kalau mungkin ada permasalahan yang sangat pribadi antara kalian dengan orang tua. Jadi kita berdua saja, face to face. Oke. Terima kasih. Kita sama-sama. Saya hubungi face to face tadi. Iya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, saya mau jawab pertanyaan yang terakhir ya. Ini ada pertanyaan dari ini Dian, dari Dian 0851063. Pertanyaan begini, permisi mau tanya ya, bagaimana caranya bikin kita semangat belajar? Kalau kita belajar terus ada bunyi dari HP, nah pasti kebanyakan pilih untuk melihat yang di HP dibandingkan melanjutkan belajarnya. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengatasi itu dan apa yang harus kita lakukan? Monggo dijawab. Ya, memang nggak bisa kita pungkiri Mas ya. Memang ini anak-anak ya, memang ini zamannya sudah zaman now. Kalau nggak punya HP ya tampaknya kayak nggak pas lah ya. Pasti semua anak-anak pasti punya HP. Nah, ini memang gangguan dalam belajar anak-anak. Gimana solusinya? Ya kemauan dari dalam diri kalian untuk menyingkirkan HP ketika kalian belajar. Jadi tolong HP-nya jangan didekatkan dengan meja belajar kalian. Tolonglah, saya punya jadwal waktu kapan saya belajar. Saya kapan belajar, misalnya saya jam 8 sampai jam 9, tolong HP-nya betul-betul disingkirkan agak jauh. Insya Allah itu bisa. Yang penting ada niatan. Kalau kamu masih ada di sebelah kamu ya pasti akan menjadikan suatu gangguan. Dan atau mungkin kalau memang HP itu dari komunikasi itu dari orang lain yang mungkin lebih penting dari kalian, ya tolong diberitahu jam sekian saya belajar, tolong jangan diganggu. Mestinya begitu nak ya. Insya Allah bisa, semua kuncinya ada Anda. Yang penting saya punya misi, saya harus belajar sehingga sekian saya harus tidak bisa diganggu, gitu ya. Mungkin hanya itu ya Bu Puji, dari Bu Puji ya. Oke. Itu Mas Runi mungkin menambahkan. Ini satu lagi terakhir lah. Ini kurang 2 menit. Ini ada pertanyaan menarik nih. Pertanyaannya begini.
Assalamualaikum Kak, izin tanya, pembelajaran daring online kebanyakan banyak kekurangannya. Menurut saya salah satunya banyak dari kita tidak paham akan materi yang disampaikan oleh guru pengajar. Itu dirasakan oleh siswa yang cara belajarnya dengan melihat bagaimana cara mengantisipasi. Teman-teman, memang tidak ada yang menginginkan kondisi ini berlangsung terus-menerus ya. Artinya kita juga berdoa biar kita segera ketemu sekolah lagi, ketemu dengan teman-teman semuanya. Teman-teman juga pasti merindukan teman-temannya yang lain, ya kan? Ternyata teman-temanmu yang di kelas yang sangat menjengkelkan itu ternyata kalian rindukan. Betul itu. Apalagi kalau sudah tua-tua seumuran saya, gitu ya. Masa-masa yang paling kalian rindukan itu adalah masa-masa ketika teman-teman sekolah di SMA. Makanya yuk kita manfaatkan semuanya teman-teman semuanya, jadi kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan musibah ini segera berlalu dan mudah-mudahan teman-teman semuanya SMA Negeri 1 Sumber Pucung ya menjadi SMA yang luar biasa dan isinya adalah siswa-siswa yang berprestasi karena guru-gurunya juga berprestasi semuanya, gitu ya. Amin, 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 amin. Baik, Ya. ada kalimat penutup Puji, silakan Puji, monggo sebelum tutup acaranya. Iya. Anak-anak sekalian ya, demikianlah mungkin acara hari ini, seminar motivasi buat kalian semua. Saya berharap kalian tetap maju terus untuk belajar terus dalam situasi seperti ini. Ini termasuk cobaan buat kalian untuk terus maju ya, tidak boleh menyerah ya. Jadi harapan saya tadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh motivator kita ini bermanfaat buat kalian untuk terus mengikuti perubahan yang akan datang. Jadi tolong jangan sampai ketinggalan. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya bangga, saya bahagia hari ini bisa terobati kangen saya walaupun hanya sekedar mendengarkan, membaca dari tulisan kalian. Terima kasih ya Mas Grani ya. Semoga tidak bosan-bosannya untuk memberikan support kepada anak-anak saya SMA Negeri 1 Sumber Pucung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya ingatkan, silakan ngisi Google Form-nya, diisi nanti rangkuman materinya, 2 paragraf aja, nggak usah banyak-banyak, 2 paragraf aja, nanti yang kirimkan kita kirim balik ke sertifikat. Nah, begitu ya. Baik, saya akhiri teman-teman semuanya, terima kasih. Selamat berbuka puasa dengan orang-orang yang manis dan orang yang setia dan keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Walau di HP ini yuk.